kamar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Iya, selamat malam semua, kita ngobrol sambil ngobrol ya. Jadi hari ini saya dari kawasan Puncak teman-teman ya, dari kawasan Jawa Barat dalam waktu singkat. Tadi sebelum maghrib dari sana, sekarang alhamdulillah sudah ada di rumah lagi, walaupun belum masuk ke kamar, langsung live. Halo, apa kabar semua? Ya, mention dari mana aja silakan. Ini kali ini live dari bawah ya, nggak dari kamar seperti biasa, dikarenakan kamarku dipakai live juga sama yang punya kamar gitu. Waalaikumsalam, dari mana aja nih? Kalimantan Timur hadir, Ayem Jailani, Syekh Anas Al-Masri. Masya Allah, Syekh Anas Al-Masri adalah seorang imam dari Palestina yang tinggal di Jakarta sudah 2 tahun belakangan sejak pandemi. Masya Allah nih, nanti kapan-kapan kita ngobrol sama beliau juga ya. Ada juga Muhammad Alif, alhamdulillah, terima kasih doanya ya. Aduh, masya Allah, nih banyak sekali teman-teman yang hadir di sini. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan. Tapi saya di sini sendirian, nggak ada teman. Ini sebentar, kayaknya saya butuh untuk nyalain AC sebentar. Jangan kemana-mana, jangan kemana-mana ya. Sebentar. Bentar. Panas. Adek. Tolong dong cariin. Bentar. Di kamar teman. Ya, oke. Alhamdulillah. Mohon maaf. Oke. Ya, benar. Makasih. Get me some drink. Boleh dong? Water. Apa yang anak-anak yang sejuk-sejuk gitu, yang apa, es teh manis apa gitu buat bapaknya. Udah diminum? Boleh deh. Ya teman-teman, dari Riau hadir, Tasikmalaya hadir, Aceh Timur hadir, Ari Jaga, Kang Mus, Effendi, Habire yang ada di Bekasi Barat, Bontataja, Bandung, Envero semua. Kita akan ngobrol apa hari ini? Kalau lihat Ari, ingat The Biggest Game Show. Cesta, waduh, inget tuh kalau zamannya dulu muka kotak gitu ya, waktu di Budapest ya. Aduh, itu 2 kali ya, Asia sama The World ya, Biggest Game Show in the World sama Biggest Game Show in Asia. Kalimantan Timur Ilham Syah Komo, Umu Widiarwan Makassar, Asari Yusran Makassar, Debi Subang, Ane Purwandi Ngawi, Salam Revolusi Akhlak Bang Viral, Bogor Rangga Mekar hadir, Waalaikumsalam Abdi, Aryono Wibowo, Jibaku. Waduh, Jibaku ini masih ingat lagunya Seventeen. Lagunya? Selama aku masih hidup di dunia. Oh, ini ada Maryland Amiru Fajri, Batam hadir Isra. Aduh, oke. Kita akan ngobrol sekarang teman-teman semua. Nanti kalau nggak salah satu narasumber yang kita ajak ngobrol adalah seorang pembicara magnet rezeki. Jadi bagaimana cara dapat rezeki gampang, nanti kita tanya. Tapi beliau kali ini akan ngobrol mengenai bagaimana makna dari tatapan. Bagaimana tatap-tatapan itu bisa menjadikan sesuatu aliran-aliran khusus yang terjadi gitu. Siapa namanya nih? Parsinauni. Tetangga saya namanya Ari Wibowo, tapi orangnya mirip Mas banget. Ya emang iya. Dulu main sinetron kan, agak-agak bule gimana. Saya kan ya bule, lupa diangkat jadi agak angus dikit. Oh, Syekh Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Bakhair, mudah-mudahan selalu sehat. Aku merindukanmu, cintaku. Bahasa apa? Ini pasti beliau pakai bahasa Arab kemudian ditranslate. Ana uhibuka fillah. Oke ya. Duh, mesti belajar bahasa Arab nih kayaknya nih. Oke, kayaknya kita akan ngobrol sama coach kita ya, para pakar-pakar percintaan halal tentunya juga yang udah hadir di sini, akan ngobrol sama kita. Malaysia,
Mia Faisa, ahlan wa sahlan. Lakinya live. Assalamualaikum akhi. Lah lakinya juga live. Iya, istri saya lagi live juga. Jadi lapak saya yang saya biasa pakai live ini sedang dipakai sama dia. Jadi saya harus ngalah di bawah gitu karena yang punya kamar udah lagi make singgasana saya gitu. Gitu. Nah, kalau gitu langsung saja kita akan undang siapa nih namanya? Ini dia nih. Ada coach kita udah. Oke, sekarang kita akan undang siapa lagi sekarang? Bentar ya, teman-teman semua. Kita ngobrol seru-seru ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh. Coach masih sendiri nih, Coach? Jadi, iya, Dokter Angga lagi meriang katanya. Aduh, sekarang ini ada satu ini juga, Coach. Jadi memang sekarang kalau meriang-meriang atau flu, jangan kemana-mana dulu ya, karena mungkin kode-kodenya mirip Omicron. Beberapa kerabat kita juga begitu gitu kan. Ya mudah-mudahan sih biasa. Iya, Dokter Angga baru selesai booster vaksin ketiga, Dok, sebagai nakes. Dok, Mas. Begitu. Ya. Jadi mungkin karena simptom itu kali ya? Iya, kipinya lumayan keras kan kalau yang kayak booster nggak seperti yang sebelumnya. Jadi lumayan bikin meriang-meriang dikit lah gitu kan. Oh gitu. Soalnya saya dengar kabar sekarang naik berapa ya? 4.000 ya hari ini ya? 4.000 yang dibilang Tadi positif. baca 7.000. 7.000 dah? Oke. Kalau gitu mungkin yang nonton ini lebih hati-hati lagi ya. Mungkin protokol kesehatan kita jaga lagi gitu ya. Ini juga anak-anak juga jangan lengah agak flu. Jaga-jaga. Coach, kali ini kita akan ngobrol dengan siapa nih, Coach? Nah, ini barusan dia say hi tuh di komen Dokter Dia, akunnya Dia_Rich. Jadi beliau itu seorang certified trainer magnet rezeki. Wih, canggih nggak tuh, Mas? Waduh. Kalau gitu ya mudah-mudahan bisa nyetrum ke kita nih ya Siap. ilmunya bagaimana caranya hanya dengan tatapan kemudian terjadi aliran listrik. Waduh, ini ada Marendra nih. Waduh, ini ada keluarga baru nih, coach ya. Orangnya sering kerja di tempat saya, jarang pulang, makanya dia melihat juga nih acara kita ini biar ke dimarahin istrinya gitu. Oke. Kayaknya saya sudah invite Mbak Diahnya nih. Tapi mungkin belum approve ya. Kita coba lagi gitu. Dia_Rich. Dia_Rich ya. Sudah kayaknya sudah. Saya coba lagi deh. Dia_Rich. Enggak, unable to join nih tulisannya. Ada kendala apa coba? Dia_Rich. Iya, kalau sekarang sih kayaknya memang awis tahun baru dan juga mungkin menjelang. Ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Assalamualaikum, Dok Dia, apa kabar? Wong Kito Galo nih Mas Ari. Bagaimana? Mas Indra. Wong Kito Galo. Oh, kita galau juga nih. Aduh. Iya, kita galau nih. Oh, kita galau ya. Ini mau kita galau yang di rumah lagi bajak kamar saya nih, jadi terusir ke ruang gitu tamu nih, jadi ruang keluarga di bawah. Aduh, gimana Dok? Kabarnya Dok? Dok Dia, waduh, muter-muter sinyalnya. Muter-muter kayaknya, ya. Jaringan. Jadi posisi Dokter Dia lagi di Palembang memang Mas Ari. Memang tinggal di sana atau sedang ikut suami dinas di Palembang, jadi sedang penempatan di Palembang. Gitu ya. Waduh, untuk ya sambil nunggu Dokter Dia nongol lagi, mungkin kita sedikit cerita tentang kenapa sih judulnya kita pakai tatapan mata nih Mas Ari. Karena ternyata dari pengalaman saya memberikan konseling, Mas, banyak banget orang yang
dalam berkomunikasi itu suka lupa bahwa peran tatapan mata itu luar biasa gitu loh. Cuman seringkali mata digunakan hanya saat menunjukkan amarah. Bener nggak? Kalau kita lagi marah tuh kita kelihatan banget di sorot mata kita, Mas Ari. Nah, sedangkan Allah udah kasih kita mata kan bukan cuma untuk marah doang gitu loh. Nah, dokter Dia ini kayaknya seru banget kalau bisa ikutan share kita malam hari ini, karena dokter Dia ini dulu katanya tatapan matanya tuh cukup menghujam gitu, Mas Ari. Dan itu dirasakan oleh anak dan suami, dan akhirnya dokter Dia itu bertransformasi, bahkan sekarang sering sekali membawakan materi-materi tentang relationship. Kurang lebih gitu ya, Dok Dia ya? Waduh. Iya. Ada Berdasarkan pengalaman sebetulnya. Ada yang unik dari tatapan mata. Saya pernah baca itu tersebut kalau nggak salah di Quran, bahkan mata itu tidak mampu menyembunyikan bohong gitu, menyembunyikan kebohongan, bisa ditulisnya gitu. Nah, jadi nggak tahu bagaimana cara melihatnya ya, maksudnya inspirasinya bahwa mata pun tidak mampu menyembunyikan kebohongan, dibilang gitu. Ntar saya cek lagi suratnya yang mana deh. Tapi menarik juga sih itu, apa benar kayak gitu ya. Nah, ini gimana nih Dok? Jadi tes case-nya kenapa jadi ke mata nih, Dok? Sharing-sharing, Dok. Journey-nya gimana, Dok? Aduh, journey saya tuh sebetulnya panjang ya, Mas Arya. Sebetulnya yang ngulik journey saya juga ada ahlinya nih, Mas Indra. Gitu. Nah, jadi saya tuh tidak pernah menyadari awalnya. Nggak pernah menyadari bahwa tatapan mata saya tuh mungkin menyeramkan awalnya. Mungkin menyeramkan, tapi memang mata saya ini kan mata ya orang, mata orang ya, kalau saya ngerasa mata orang Palembang sipit gitu ya, pasti ya nggak mungkin bisa seblok-blok apa sih saya nggak bisa gitu. Tapi ternyata walaupun sipit, tapi ternyata sangat tajam gitu. Nah, jadi sebetulnya ini setelah saya belajar lebih banyak gitu di kelas belajar konseling. Nah, itu ditempa 6 bulan tuh sama Coach Indra kita gitu kan. Jadi pada awal-awal, iya kita 6 bulan nih Mas Ari untuk untuk belajar di kelas itu tuh 6 bulan gitu. Kebayangkan tiap 2 minggu gitu kita dikulik, kita diajak membuka diri kita gitu ya. Jadi dari situ itu kalau nggak salah di sesi kedua atau ketiga, jadi Mas Indra biasa ngajakin kita, ayo coba lihat gitu, apa yang kita lihat ada perbedaan dari teman-teman kita saat setelah belajar. Karena yang dipelajarin itu kan sebetulnya yang tanpa kita sadari itu mungkin yang selama ini tuh ada di diri kita, tapi kita nggak pernah sadar itu ada hal-hal yang nggak nyaman itu, ketidaknyamanan itu. Jadi seperti apa ya? Seperti hal-hal yang kalau saya pribadi waktu itu saya bisa menilai orang lebih cepat gitu ya, karena mungkin background saya dokter, jadi saya sudah terbiasa melatih gitu. Kalau Mas Indra bilangnya see the unseen gitu ya, melihat apa yang tidak terlihat. Itu bisa tuh kayak Mas Ari bilang kan. Ini kayak mata itu kan jendela. Kayak siksen nih kayaknya. Bukan bukan sebetulnya bukan six sense, tapi itu benar-benar benar-benar bisa dipelajari dan benar-benar kita bisa latih sebetulnya. Oh gitu. Setelah kita belajar sebetulnya. Iya benar. Dulu juga saya mikir Mas Indra tuh kalau ngelihat pasangan gitu ya, nih ada hal-hal yang perlu diperbaikin ataupun di-upgrade lah dari pasangan ini. Saya juga udah mikir, jangan-jangan Mas Indra ini punya six sense gitu ya. Tapi ternyata setelah kita belajar, yaitu tadi ternyata ada see the unseen. Jadi kebiasaan kita untuk mempelajari sesuatu yang katakanlah dari cara orang bersikap, cara orang mengambil tindakan, cara orang mengambil keputusan, itu ternyata didasari atas dasar apa yang ada di dalam diri dia gitu. Bahkan sampai mungkin inner child gitu, luka batin. Nah, itu panjang gitu kan.
Jadi kebayang dong perjalanan pertama kita tuh, kita belum tahu kelasnya, waktu itu kita belajar berlima gitu. Nah, dari berlima itu saya waktu itu bisa menilai teman-teman yang lain gitu. Jadi waktu minggu kedua apa ketiga saya bisa menilai teman saya mukanya udah jauh lebih seger, lebih bisa senyum dari apa namanya ya kelas belajar itu ya. Jadi di kelas belajar itu nggak ada kurikulum sebetulnya Mas Ari. Cuman apa ya ya diskusi lah kayak gini. Tapi kan Mas Indra tuh punya pola gitu ya. Bertanya itu aja punya pola gitu. Saya adalah orang yang tipikal nggak punya pola. Kebayang gitu kan. Jadinya dari hal-hal seperti itu. Tapi saya menangkap bahwa banyak sekali sebetulnya yang tersembunyi di dalam diri kita. Yang memang buat orang-orang yang nggak tahu ya ini nggak jadi apa-apa. Tapi buat orang yang mengerti ilmunya seperti Mas Indra, dia akan bisa melihat bahwa ada sesuatu yang terjadi ya, di dalam diri orang tersebut gitu. Saya setelah Apa menilai obrolan yang teman-teman, bikin dokter sampai kaget kenapa mata gue yang dibahas gitu? iya, jadi akhirnya kan karena yang lain sudah bisa saya nilai. Nah, teman-teman tuh Mas Indra pas nanya, coba dokter dia, siapa yang bisa nilai dokter dia gitu, apa yang sudah berubah setelah ikut kelas belajar. Nah, teman-teman tuh nggak ada yang ngomong gitu, diem aja, nggak ada sih Mbak Dia gini-gini, emang udah bawaannya seperti itu gitu kan. Nah, tapi ternyata Mas Indra bilang, Mas Indra tuh dengan diem, dengan slow-nya bilang gini, mata lu udah nggak buas lagi. Wah, itu benar-benar Waduh. ada sesuatu banget Emang, ya. Coach, Kenapa emang jadi gimana matanya sebelumnya, Coach? nggak usah dibahas lah kalau mata sebelumnya ya. Justru Matanya justru tajam perlu ya. kita bahas dok karena ini mungkin jadi akan bisa jadi bahan muhasabah buat banyak orang karena banyak yang tidak sadar tatapan matanya itu apa ya menusuk dan apa ya menghujam gitu loh dok. Kalau bahasanya Tikau tadi buas gitu kan matanya. Jadi seringkali orang di rumah salah gua apa sih gua ngomong udah baik-baik mereka tidak sadar tatapan matanya itu menakutkan gitu loh. Dan ternyata Ya, saat kita ngobrol ya dok ya, ternyata tatapan mata itu adalah representasi dari apa yang ada di dalam. Bener ya dok ya, kalau nggak salah obrolan kita waktu itu betul, ya. betul. Nah, Bener banget. saat itulah pelan-pelan dokter dia apa kayak terpaksa melakukan muhasabah. Emang gue gini banget atau gimana sih gitu ya? Bener nggak sih Iya, dok ya? bener. Jadi Itu yang kan teman-teman yang nyimak, nggak ada ngerasa. abis ini langsung pada ngambil cermin, mata gue kayak apa ya sebenarnya ya? Sebentar dok, itu apanya? Oh tuh ada yang komen. Maksudnya gini. Tatapan matanya juga dianggap. Kalau kita pelajarin tuh sebenarnya gini, memang unik ya. Kita bahkan seperti kayak tahu isi hati orang atau kayak tahu orang yang sifatnya gimana cuma lihat matanya gitu. Cuma kalau kita lihat dari pola, bagian mananya ya? Apakah lipetan di bawah mata, apa di mananya? Kan mata macam-macam, ada yang sipit, ada yang belok. Gimana tuh cara bacanya? Nah, dok, Ini mau mata gue cerita dok. sipit nih, mata gue sipit. Dok, cerita dok. Jadi mata gue tuh Mas Ari apa ya sipit sebetulnya, cuman tajam gitu. Jadi kalau ngelirik aja orang nggak usah gue marah, orang udah tahu nih. Ini kayak senggol gitu bacok ya? Gitu. Mengkeret langsung gitu. Tapi dok, jadi pernah ada masalah nggak di bandara? Alhamdulillah enggak. Dok? Alhamdulillah enggak. Kenapa maksudnya Dok? Masalah di bandara? Iya. Pernah ada masalah nggak di bandara, dok? Alhamdulillah enggak. Kenapa di bandara, Mas? Karena kan nggak boleh bawa ini barang tajam. Tatapannya tajam. Tajam tuh. Alhamdulillah nggak pernah bermasalah. Ini sebelum dokter nyaut, banyak banget yang ikutan curhat nih. Kalau aku katanya tatapan mataku songong. Kalau tatapan mata aku dianggap menakutkan, ngajak berantem kata orang. Langsung banyak yang curhat nih Mas Ari. Ternyata bener nih ya, topik kita malam hari ini gitu loh. Ayo dok, dibuka dok. Ada orang ya, dia suka mengidolakan satu orang aktor. Kenapa? Karena tatapan matanya teduh. Saya ngelihat matanya nggak ada kanopinya. Jadi
dari mana teduhnya sih? Apa begini melulu dia gitu? Itu akan kerasa itu. Itu nanti akan kerasa Mas Ari. Beneran, bener. Apa orang yang begini Saya pas waktu melulu Mas gitu kan? Teduh tuh. Jadi pas waktu Mas Indra bilang mata lu nggak buas lagi dok, gue langsung subhanallah, pantesan laki gue tuh kalau ngobrol sama gue nggak mau tatapan. Jadi kalau kita misalnya makan keluar, jadi kita tuh dia selalu nyari bangku di samping gue gitu, bukannya di depan gitu kan. Mungkin menghindari tatapan tajam banget tadi gitu kan. Lah kebayang jadinya dari situ tuh jadi alarm gue tuh benar-benar wing gitu kan. Ya apa ibaratnya kalau suami atau sudah membuat tindakan yang prepare-nya ya, seperti itu berarti kan ada something nih di gue gitu kan. Nah dari situ apa namanya gue cuma berpikir berarti selama ini yang banyak bikin gak nyaman gue nih gitu, apa bisa jadi dari gue. Kenapa suami gue kalau gue ajakin ngobrol itu kayaknya agak mikir gitu kan, agak mikir tuh pas awal-awal itu. Nah mungkin gitu ya Mas Indra ya, di awalnya pas yang gue kaget gitu kan, makanya gue langsung ngomong kan, Ini ada terus yang laki gue nanya, nggak apakah pernah mau diajak. tatapan mata termasuk dengan tambahan mimik wajah itu pengaruh nggak gitu? Jadi kelihatan gitu kan? Apalagi sekarang nih, dengan adanya pandemi seperti sekarang kan orang lebih concern ke tatapan mata karena kan wajah tuh nggak full kelihatannya gitu. Ya paling kan pakai masker, kalau pakai masker kan cuma kelihatan dari mata sama mata aja udah, hidung nggak ada gitu. Nah, Iya, kalau mata doang. Iya, topik kita mengenai betul. mata, ini uniknya sekarang orang udah bisa kenal orang lain padahal pakai masker. Dulu saya Yes, Hebat ya? benar. Hebat kan, benar Mas. Dulu kita pakai masker, saya kalau umroh kadang pakai masker, misalnya lagi pengen ibadah banget gitu, nah misalnya habis misalnya ketemu yang kenal kemudian habis buat foto jadi nggak ibadah gitu kan, jadi kadang pakai masker kalau umroh itu nggak ada masalah gitu. Sekarang saya jalan keluar kadang-kadang udah tahu gitu. Sebenarnya berarti orang lama-lama mudah memahami. Saya juga dulunya ngerasa gini, orang kalau pakai cadar itu bagaimana caranya dia bisa kenal temennya. Orang pakai cadar nggak tahu dia temennya atau bukan. Sekarang pas kita pakai masker kita jadi ngerasa kayak ternyata bisa ya kita kenali orang hanya dengan matanya doang gitu. Walaupun rambut saya tutup gitu, kadang orang tahu juga. Tapi pas saya buka maskernya, kamu siapa? Saya pakai lagi, ya Hari. Malah terbalik ya. Iya, Mas Ari. Jadi dokter dia ini sampai sempat agak-agak curhat sedikit, sharing bahwa pantas aja suaminya dulu kayak enggan untuk duduk berhadap-hadapan gitu, Mas. Dan itu cuman yang kadar ringannya. Belum kalau ngomong misalnya lagi deep talk, melipir Mas suaminya. Ini tak buka aja dok ya. Iya. Karena udah jiper duluan. Kalau duduk kayak merasa sedang dihakimi gitu loh. Dan dokter dia nggak sadar tatapan matanya seperti itu. Itu baru ke pasangan, belum lagi ke anak. Ya, bener ya dok ya. Anak-anak pun juga jadi kayak berjarak ya, karena agak ngeri ngelihat tatapan mata ibundanya. Betul ya dok ya, itu ya. Tak bantu dikit ya, journey-nya. Bener banget, bener. Jadi itu setelah usia pernikahan berapa tahun dok? Tahu tatapan matanya anak? Waktu kita KBK itu kan 2018 ya mas ya? Iya. 18 awal. Berarti memasuki usia 18 tahun pernikahan. Nah, 18 tahun pernikahan, Mas. Jadi 18 tahun pernikahan, anggota keluarganya dokter dia dari suami dan anak itu perlu menghadapi tatapan mata yang menusuk setiap hari gitu loh. Dan yang punya mata nggak sadar. Yang punya mata nggak sadar. Jadi kalau dianalogikan itu kayak di X-Men ada karakter namanya Cyclops yang matanya keluar laser gitu. Cyclops, betul. Waktu dulu belum dikasih kacamata, setiap dia semua yang dia tengok begitu hancur. Menghancurkan. Padahal dia nggak kepengen begitu gitu. Nggak niat untuk menghancurkan. Kacamata biar bisa kontrol gitu kan. Nah, masalahnya Dok Diah ini dulu nggak sadar kalau tatapan matanya itu membuat orang jadi berasumsi gitu ya.
bahwa lagi marah, lagi Ya, apa segala macam gitu. Tapi ngeliat aja nah, gitu. Dalam hati ngerasa biasa, tapi kenapa ngeliat orang itu saya aja gini. Pas ngeliat tapi ngeliat gini. benar? Saya ada salah apa? Iya. Ada salah apa? Nah, Saya kenapa? persoalannya itu saya agak terlambat menyadarinya karena itu disadarin oleh yang di rumah justru. Justru kalau Oh, sama pasien enggak gitu. Bahkan akhirnya memang waktu tahun berapa ya suami saya itu pernah bilang memang itu sebetulnya dari situlah saya udah mulai punya alarm kenceng gitu di 2012 sampai 13 tuh suami pernah ngomong ibu itu kalau sama pasien sama orang gitu wise banget. Tapi kalau sama kita gitu, nah itu saya udah mikir apa ya yang bikin suami sampai mengatakan seperti itu gitu. Jadi ternyata mata saya itu menyeramkan di rumah gitu kan, oh, nyeremin banget gitu kan, justru orang-orang terdekat gitu. Nah, gitu. Jadi pas ya belajar itu di kelas belajar Mas Indra itu, jadi memang itu adalah jawaban doa-doa saya sebetulnya. Saya nggak pengen dong, maksudnya justru yang ngerasa nyaman itu orang-orang di luar, tapi di keluarga hmm. saya malah nggak nyaman sama saya gitu. Jadi Oh, ya saya mohon petunjuk lah, maksudnya ya Allah apa yang bisa saya lakukan. Nah itu lumayan itu kan dari 2013 ke 2018, mungkin ada sekitar 5 tahunan gitu. Akhirnya ya bertemulah sama Mas Indra ini gitu maksudnya. Ketemu Mas Indra juga awalnya kan di 2016. hmm. 2016, nah itu mulai belajar, oke ini yang gue cari gitu, gue mesti belajar ini gitu. Dan akhirnya mulai pelan-pelan lah menempelin Mas Indra gitu Oke, kan. Sebetulnya, Dok, mau nanya Dok. iya, Gimana iya Mas. cara akhirnya Dok Dia bisa melembutkan mata dari tatapan yang tadinya buas sehingga bisa jadi lembut dan itu bukan cuma klaim sepihak tapi juga dirasakan oleh pasangan dan dirasakan oleh anak. Gimana journey-nya Dok? Boleh cerita nggak Dok? Oke, ini journey-nya nggak mudah sebetulnya. Jadi ternyata banyak banget luka batin saya yang saya nggak pernah ketahuin. Jadi saya tuh nggak kenal diri saya mungkin selama sekian belas tahun pernikahan, Hmm. sekian puluh tahun umur saya. Saya belum tahu nih, ini dia tuh siapa gitu kan. Jadi mungkin saya ngasih taunya mungkin pertama kali yang saya ketahui adalah tentang Steven itu ya Mas Indra ya, bahwa saya Iya. adalah ternyata orang otak tengah yang orang insting yang memang banyak sekali luka batin yang mesti saya beresin Hmm. gitu. Jadi kenapa dan saya memang merasa saya orang yang cukup cepat reaktif gitu. Nah, setelah saya pelajari dan saya kenal diri saya bahwa oh saya adalah orang otak tengah yang memang banyak sekali timbunan emosi. Jadi saya bereskan emosi itu dulu. Hmm. Bereskan emosi itu dulu, ya mau nggak mau berguru, harus berguru gitu kan. Harus berguru. Alhamdulillah memang ya itu tadi, karena mungkin dari doa juga, akhirnya Allah tuh menemukan dengan guru yang tepat, yang tahu gitu. Yang tahu saya tuh mau dipelintar-pelintir gimana, mau dipaksa-paksa gimana gitu. Hmm. Ya Mas Indra Noveldi sama Bunda Nuni gitu, suami istri ini gitu Hmm. guru saya. Nah, jadi apa ya, dengan pola pikirnya Mas Indra itu ke saya ngulik gitu dengan pertanyaan-pertanyaan Mas Indra bahwa ada mungkin luka-luka batin saya yang lama gitu. Nah, seperjalanan dengan itu akhirnya saya bertemu dengan ilmu magnet rezeki ya Mas Indra ya. Hmm. Seperjalanan itu. Mungkin Mas Ari pernah dengar juga kan dari Ustadz Nasrullah, kan Mas Ari Ustaz pernah diundang Nasrullah tuh ya. waktu acara. Hmm. Ya, nah itu. Jadi dari situ saya banyak insight ya. Mungkin karena saya memang orang insting dan saya butuh ditingkatkan spiritualnya. Jadi buat saya itu memang butuh sekali meningkatkan spiritual untuk saya menyelesaikan hal-hal yang nggak nyaman di diri saya. Jadi waktu itu ya saya accept dulu. Kalau kata Mas Indra itu kan mesti terima dulu nih ada something happen di saya gitu. Jadi di situ saya menyadari bahwa oke, selama ini mungkin saya ngelihat tetangga sebelah bantal saya yang berpersoalan gitu kan. Hmm. Tapi ternyata yang banyak luka itu adalah saya gitu. Hmm. Nah, jadi saya udah nggak konsen lagi sama pasangan saya gitu saat itu. Tapi bagaimana saya lebih belajar terus. Bahkan ketika belajar kebentur gitu. Kata Mas Indra lah, kejedot gitu kan.
yang memang proses ngulik diri sendiri ini atau mengakui bahwa kita ada kesalahan itu nggak mudah gitu. Bahwa kita yang punya luka itu emang nggak mudah gitu. Jadi ya memang butuh bimbingan, butuh guru, butuh teman gitu. Dan bukan butuh orang yang support cuman apa ya, cuman membawa apa namanya, enggak kamu nggak apa-apa kok, kamu nggak apa-apa kok, nggak Oh, bisa gitu. Jadi seolah-olah benar-benar nggak ada orang yang baik-baik siap, aja gitu. betul betul. Kan kalau Mas Indra ketemu, kayaknya gue ditampar terus deh kalau udah kesini gitu kan. Pulang dari belajar itu kalau nggak pusing gitu ya, lapar, ngantuk. Nah, itu tuh pokoknya kalau udah dikulik-kulik gitu. Nah, tapi itu ternyata mengasihkan lah buat saya. eh, Perjuangannya tuh mungkin setahun pertama itu nggak mudah. Bahkan saya pernah cerita nih sama Mas Indra kan, bahwa ada di satu titik yang saat gue berusaha untuk mencari apa perbaikan-perbaikan ini, akhirnya gue menemui titik, aduh gue capek gitu, gue capek mau berubah kayak gini gitu. Sedangkan ngerasa pasangan itu masih slow motion begitu gitu kan. Nah, gue tuh langsung teriak gitu sampai ya Allah udah biar aja kayak dulu lagi deh gitu kan, kayak dulu aja gitu. Nggak nyaman gue dengan situasi begini. Ada sampai di batas titik itu gitu. Nah, ketika gue teriak itu suami ada di situ waktu itu. Beliau cuman bisa meluk gitu kan, terus cuman bisa ngomong kenapa gitu kan. Dia juga nggak tahu kenapa-napa gitu kan. Karena memang dia waktu itu prosesnya dia belum bisa ikut belajar gitu karena memang kerja kan. Nah dari situ akhirnya gue diskusi lagi sama Mas Indra sama Bunda Nuni gitu kan. Jadi memang enaknya tuh kalau belajar tuh kan gurunya udah standby gitu maksudnya. Jadi sampai gue punya ini ya Mas Indra ya, punya quote waktu itu, guru itu akan hadir ketika murid udah siap. Siap belajar. Ya gue siap ditabok-tabok, siap di apa namanya, digere apa maksudnya diingetin gitu kan. Kalau gue belum siap, maksudnya gue belum siap berubah gitu, mungkin ya gurunya Allah belum hadirkan gitu. Karena kan permintaan gue pengen lebih baik itu kan dari 2013 gitu. Ya mungkin itulah awalnya. Oke. Ini Ya benar langsung juga langsung sih ya. banyak yang curhat nih, Dok sama Mas Ari, langsung banyak yang curhat di kolom komen. Oh, kayak kisah saya banget gitu loh. Kok mirip Dok kisahnya gitu kan? Bahkan ada yang nanya nih, gimana caranya tahu kalau kita masih punya luka batin? Karena kadang-kadang kita nggak sadar, ternyata kita punya luka batin yang belum selesai. Ya mungkin buat yang bertanya, salah satunya adalah indikatornya, eh, tadi dokter dia sudah cerita, salah satunya tatapan mata yang sangat tajam, yang menghakimi, yang kalau bahasa bercanda gitu tuh buas matanya. Bener nggak dok ya? Jadi nggak ada Iya, teduh-teduhnya iya, gitu tatapan matanya. Terus juga apalagi yang bisa dirasakan? Cara kita merespon, cara kita mengeluarkan kata-kata seringkali menyakiti orang lain lagi. Kan sering dengar iya. ungkapan hurt people ya Mas Ari ya. Orang yang terluka cenderung untuk melukai orang lain lagi. Nah, jadi Maksudnya kata contohnya yang keluar ciri-ciri lah, memang diniatkan ya, Coach? nggak Memang diniatkan Mas, diniatkan justru dia tidak nggak sadar. niatkan, tapi itu menyakiti orang lain gitu loh. Iya, betul. Bahkan dia tidak Betul. sadar ucapan dia, sikap dia itu menyakiti orang lain. Begitu orang lain tersakiti, dia nggak terima. Kenapa lo marah? Yang salah apa dari apa yang gue lakukan? Nah ini ciri-ciri orang yang punya luka. Seringkali dia tidak sadar punya luka, terus dia bersikap, berperilaku, berkata-kata yang melukai orang lain lagi. Saat orang lain tersebut luka lagi, dianya nggak terima. Kenapa lo terluka? Kan gue nggak ngapa-ngapain. Kurang lebih gitu ya dok ya, yang sering kejadian ya. Iya, benar banget itu. Benar. Jadi kalau Jadi yang sering tipsnya gimana itu berarti caranya untuk mereka yang apa namanya ingin memperbaiki apa yang memiliki mungkin seperti dokter dulu ya, ibaratnya dulunya mungkin orang terjudgment hanya dengan pandangan, orang mungkin bisa aja kan bisa kadang-kadang jadi salah persepsi kan. Kadang-kadang orang udah dislike padahal dia belum kenal
Kadang-kadang gitu. Orang udah terlanjur nggak suka duluan gara-gara lihat orangnya gitu. Kadang-kadang ngeliat orangnya kayaknya orangnya judes gitu kayaknya. Ini kayaknya orangnya apa Iya. namanya menghakimi banget sih gitu. Padahal orangnya itu aslinya baik, cuma ngerasa kayak ini orang apa ngomongin gue ya gitu. Seolah-olah di Nah, persepsinya orang yang lihat itu seolah-olah betul. kayak gini. Kayak gitu. Padahal Yes, nggak ngomong betul. apa-apa gitu nggak, yang punya mata nggak bermaksud begitu, tapi yang dilihat ngerasa badannya itu dibolongin sama tatapan matanya itu kan itu yang kadang-kadang bisa terjadi. Iya, Itu mesti gimana cara ngerubahnya itu? iya. Tak bantu dulu. Habis ini dokter dia yang bakalan sharing journey pribadinya. Jadi gini, Mas. Nggak mudah, karena yang bersangkutan biasanya tidak sadar kalau dia tuh punya PR gitu loh, Mas Ari. Nah, gimana caranya sebenarnya? Sebenarnya adalah dari sebuah keputusan. Berani nggak ngambil keputusan untuk muhasabah. Itu dulu gitu loh. Oh, Karena benar. kalau dia belum berani ngambil keputusan untuk muhasabah, dia tidak akan pernah berani apa ya, bercermin, tidak akan pernah berani bertanya. Itu dua PR banget gitu loh, Mas Ari. Karena kalau bercermin pun, untuk bercermin, kita perlu punya kompetensinya untuk bercermin. Duh, ilah serem banget ya. Untuk bercermin aja perlu punya kompetensi gitu kan. Karena kalau enggak, yang kita lihat cuman yang pengen kita lihat doang gitu loh. Kalau kita nggak punya ilmunya, gimana caranya kita ngelihat apa yang perlu kita perbaiki? Yang kedua, kita butuh orang lain untuk bisa menilai kita. Benar nggak? Jadi Iya, kita benar. kadang-kadang penilaian terhadap diri sendiri itu bias, tapi saat dinilai orang lain, kita seringkali tidak suka dinilai oleh orang lain. Benar nggak? Iya. Makanya butuh keputusan, keberanian untuk muhasabah. Contoh gini, saya sering ngomong, juri terbaik adalah orang terdekat. Ya dokter dia masih ingat banget nih, kalau di kelas kan kita suka bahas ini, Iya. benar nggak? Juri terbaik adalah orang Benar. terdekat. Orang terdekat itu siapa? Orang tua kita. Ya, orang terdekat siapa? Iya. Pasangan kita. Orang terdekat siapa? Anak kita. Ayo, kalau beneran mau berani muhasabah, berani nanya nggak ke orang-orang terdekat kita ini? Siapa dan bagaimana kita di mata mereka? Berani nanya nggak? Cuman jangan ngancem pas nanya. Iya. Nggak Itu ngancem dia. sih, Kos, nggak ngancem. Cuma nanyanya pakai Nggak tatapan ngancem gitu. gitu. Emang gimana? Kalau kalau bapak gimana? Mama, ayo, jujur ya, jangan bohong, ya. Nggak apa-apa kok, nggak Jangan marah, nggak bohong. marah gitu. Iya, Aduh. jadi bahkan dokter Dia pun dulu juga sempat dikasih challenge dok ya, kalau nggak salah ya, berani nanya nggak sama orang terdekat, nanya sama Iya. suami, nanya sama anak. Gimana kita di mata mereka gitu loh. Karena sebelum kita benar-benar ngambil keputusan untuk berani menilai diri dan dinilai, proses muhasabah ini nggak bakal jalan, Mas Ari. Dok, cerita sedikit dok, journey Dika untuk berani dinilai dok. Iya, jadi ya itu tadi kan bermula dari udah tahu nih ternyata memang ada kepuasan saya gitu ya lewat mata. Jadi oke, yang penting pertama diterima dulu nggak usah. Oh enggak, gue enggak ini rasanya nggak gitu ya coach ya. Jadi memang gue langsung oh, oke, gue sampai bengong banget. Oke, serem banget ya tatapan gue ya gitu kan. Udah gitu ya kayaknya memang lebih prosesnya waktu itu akhirnya lebih ke muhasabah gitu. Muhasabah mencari ya Allah apa nih yang bisa bikin saya lebih menyenangkan lagi orang-orang di rumah gitu kan. Jadi suami dan anak-anak terutama gitu. Nah dari situ Allah ya itu tadi mulai pertemukan ke ilmu magnet rezeki, kemudian di situ muhasabahnya jadi lebih bisa banyak saya melalui sholat tobat gitu kan yang dianjurkan, kemudian melepas sholat tobat itu dikirimkan buat orang tua, kemudian buat mertua, buat suami, buat anak-anak, kemudian siapa aja yang pernah kita rasa mungkin kita sakitin, terus kita yang menyakitin kita, jadi dilepas semua gitu, jadi kayak ada sesuatu yang Oh, kita lepas oke. pelan-pelan gitu. Nah, karena kebetulan saya memang perlu di level spiritual yang harus lebih naik gitu untuk apa healing, proses lebih apa namanya tuh menerima kondisi yang sudah terjadi nih ya pasti Allah proses menitipkannya ke saya gitu.
Dan itu pada saat sudah berubah, terus saya kan waktu itu juga bekerja sendiri, jadi nggak ada yang bantuin di rumah, mulai ngerasa ya butuh effort. Nah di situ saya ngelihat ada perubahan dari suami gitu kan. Suami lebih apa kalau misalnya saya masih di dapur tuh sampai jam setengah 10 dia nonton gitu kan, dia nemenin saya. Jadi saya cuma bilang, ayah kalau belum tidur eh nungguin ibu nyuci piringnya udah selesai gitu kan. Waduh, dalam hati, buset dia nungguin gue gitu, so sweet gitu kan. Nah dari situ mulai kerasa, oh ternyata cara perhatian dia tuh beda sama yang gue harapin gitu. Mungkin dengan caranya dia gitu. Nah setelah dia duduk gitu kan, gue temenin duduk terus ngomong, baru berani tuh ngomong tuh ya kayak Mas Indra bilang, ayah ibu sekarang gimana di mata ayah. Wah, mulai tuh Aduh. gitu kan. Itu udah perjuangan panjang, dia jawabnya apa coba? Lumayan. Wah, itu kalau dulu langsung wah lumayan gitu kan. Tapi kalau itu oke, gue masih mesti berjuang gitu kan. Itu rasanya gue tuh udah jungkir balik gitu ya, maksudnya mau ini. Cuman ya abis itu dia bercanda, dia bilang gitu, enggak bercanda, udah jauh lebih baik, jauh lebih apa, lembut, suaranya juga nggak pernah tinggi gitu. Itu perjuangan sekitar hampir 5 bulan lebih lah, hampir mau selesai kelas itu ya Mas Indra ya, hampir mau selesai kelas. Dan pada saat sesi-sesi detik-detik sesi kelas mau berakhir, Mas Indra tuh udah tahu gue mau nangis waktu itu. Mas Indra jadi sebelum kelas selesai, Mas Indra juga ada satu sesi yang udah disiapkan buat kita gitu. Terus Mas Indra cuma bilang, sebelum gue nangis itu Mas Indra udah bilang, gue udah mikir nih lu pasti nangis gitu. Jadi kita ada, waktu itu Mas Indra menyampaikan tentang SOS, sign of silent. Itu Mas inget ya, yang gue nangis waktu itu tiba-tiba cegugukan itu. Nah, pada hari terakhir itu gue pamit untuk belajar, suami gue sakit sebetulnya, lagi kurang sehat. Nah, tapi gue pamit gitu. Nah, pas waktu gue pamit itu, gue dalam hati pas mau ninggalinnya, cuman terbersit gini, ya Allah, untung yang engkau titipkan itu suamiku ini gitu. Bagaimana kalau dia waktu itu nggak bersabar kepadaku gitu. Kelar deh kita Bisa gitu lain kan. hasilnya ya. Nah, bisa lain hasilnya. Coba orang lain kan belum tentu kuat gitu kan. Nah, jadi apa namanya? Ya itu suatu kesyukuran sih yang maksudnya gue pas ngeliat itu, oh iya pasti Allah itu udah menitipkan suami yang tipikalnya seperti ini buat saya belajar gitu, buat belajar sebetulnya untuk menyembuhkan diri sendiri, maksudnya untuk menjadi apa ya, karena doa-doa juga kan pengen jadi istri yang lebih soleha, Iya. untuk ibu yang lebih baik gitu. Jadi ini mungkin juga buat jadi kasih semangat dok ya Mas Ari buat teman-teman yang sedang menyimak. Dokter Dia aja mungkin setelah 18 tahun menikah diberikan petunjuk, diberikan apa ya jalan untuk bisa mengenal diri sendiri. Agak ajaib ya kalimatnya dok ya, diberikan jalan untuk belajar mengenal diri sendiri gitu loh. Karena Iya, seringkali orang tidak sadar kenapa dia suka marah-marah. Seringkali orang tidak sadar kenapa omongannya suka jutek sikapnya. Seringkali orang tidak sadar kenapa sih sikapnya itu sangat menyakitkan orang lain gitu loh. Nah, pada saat orang terdekat dia berusaha untuk mengingatkan, dia malah nggak terima. Jadi teman-teman yang sekarang mungkin sedang mengalami kondisi kayak gitu, it's okay gitu loh. Yang penting apa? Ayo terus belajar, terus bertumbuh gitu loh. Nggak ada kata terlambat. Setuju ya dok ya? Udah 18 tahun menikah pun, baru ngeh pun nggak ada masalah sebenarnya dok ya. Jadi nggak ada kata terlambat gitu dok. Gue kan pernah waktu itu Mas, ingat nggak yang gue bilang gini, apa namanya, gue bilang gini, pernah Mas ngomong kan sama Mas Indra, ya Allah Mas, 18 tahun gue pernikahan, gue baru sadar sekarang, kemana aja gue gitu. Kan pernah ya waktu itu kan Mas, Iya betul. apa gue ngomong gitu kan, kemana aja Jadi gue selama 18 tahun pernikahan ini gitu. Nah di situ tuh Mas Indra ngingetin, udah nggak usah mikirin berapa tahunnya yang udah dilewatin, tetapi mulai saat ini udah kita
selesaikan yang maksudnya yang sudah kita laluin ini gitu journey-nya. Jadi journey inilah mungkin yang Allah izinkan terjadi pada kehidupan kita. Ya insya Allah Allah juga nanti yang akan membantu prosesnya. Oke, Dok, Ya dia ini ada mungkin pertanyaan nih itu. dari Nur Hasanah .nasa official. Menyembuhkan luka batin Aha. dan trauma masa kecil, apakah cukup dengan sholat tobat yang dikirimkan ke orang yang disebutkan tadi, Dok? Saya alumni TOMR. Oh, Apa tuh iya TMR? ini peserta. Training online magnet rezeki Mas Ari. Oh Jadi iya iya memang iya. ada training Ah, yang secara online juga kan mm, dibimbing. Nah, kalau saya pribadi selain sholat tobat ya pasti belajar ya dan perlu komunitas gitu ya. Karena kan sejatinya ilmu itu memang harus dijemput gitu. Jadi mm. sholat tobat juga itu adalah melengkapi dan mempermudah kalau buat saya pribadi untuk menghealing luka batin tersebut gitu. Jadi itu. Tapi memang saya juga pernah dengar itu ya, ada salah satu kalau nggak salah ini riwayat ya. Mungkin gitu ya Mas. Ada riwayat sahabat Nabi kalau nggak salah dulu yang sahabat itu diminta untuk mendatangi orang tersebut gitu sampai kemudian katanya beliau menjadi ahli surga padahal orangnya masih hidup. Akhirnya kemudian didatangi orang tersebut, sebenarnya apa sih amalanmu yang sampai kami harus mencari kamu saat itu? Katanya ibadah saya biasa aja, amalan saya biasa aja, cuma sebelum tidur dia selalu memaafkan semua orang yang pernah melukai dia. Memaafkan semua orang yang pernah Mhm. menzolimi dia dari awal lahir sampai nanti akan meninggal. Kenal Iya. atau nggak kenal, sengaja atau nggak sengaja. Dan dia sendiri pun minta maaf gitu. Dan dia minta maaf untuk semua muslimin muslimat seluruh dunia gitu. Dia amalannya cuma itu, minta maaf dan memaafkan pada Memaafkan. saat setiap Iya. sebelum tidur. Jadi tidur tanpa rasa dendam gitu dia. Jadi Iya, eh, betul, betul banget Mas Ari. Betul. kemudian itu ya saya juga coba menerapkan itu sih sebenarnya bahwa ya setiap tidur ya kalau dia aja ibadahnya standar tapi ada amalan rutin yang dilakukan seperti itu bisa masuk Mhm. apa namanya dalam list yang ibaratnya ahlul jannah gitu, kenapa kita enggak kan gitu. Itu memang kita coba terapkan tapi memang itu jadi lebih tenang sih ya. Itu memang jadi kita ngerasa ada orang ngomongin kamu udah saya Jauh, jauh maafin. lebih tenang banget memang. Heeh, udah nggak apa-apa udah saya maafin Iya, orangnya gitu, jadi kayak gitu. Itu Masya Allah, berarti emang betul. bener ada relate ya itu ya, memaafkan orang gitu ya. Iya, benar Jadi, banget saya itu. tambahin Relate sedikit banget nih, itu Mas dan Ari sama Dokter Dia. iya, Seringkali yang paling silakan. tidak mudah untuk disadari adalah dia punya luka dari luka pengasuhan, Mas Ari. Ya, Mm-mm. Iya. eh, sejak dia beranjak kecil sampai dengan dia dewasa, dia nggak sadar dia menyimpan rasa kecewa, menyimpan apa rasa marah, rasa kesal, mungkin rasa rasa sedih, dan itu tidak pernah secara sengaja dia beresin perasaan-perasaan ini, Mas Ari. Hmm. Jadi misalnya nih, waktu kecil dia jarang sekali dapat apa pelukan dari orang tua, Mas. Mm-mm. Tahu nggak saat dia nikah, dia berharap dapat pasangan yang bisa memberikan pelukan buat dia. Oh, Tapi seringkali saat menikah dapatnya pasangan yang juga minta apa dipenuhi juga kebutuhannya, Mas. aduh, Jadi nggak sama ada juga yang gitu. mau ngasih jadinya. Betul. Jadi ujung-ujungnya yang sering saya temukan juga mungkin teman-teman yang sedang menyimak, orang terluka biasanya menikah dengan orang yang punya luka juga. Oh, Jadi Iya. jadi Jadi kusut kayak nih, Mas. cermin. ya 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 ya. Ini juga ya, jadi kalau kita pikir Iya, betul. apa namanya, kadang-kadang kita ketemu sama orang yang frekuensinya itu ada magnetnya gitu ya. Orang yang suka apa olahraga ketemu orang suka olahraga misalnya gitu, orang suka ke pengajar ketemu orang suka pengajar, orang yang punya apa ini yang sama, derita yang sama akan ketemu dengan orang yang sama juga gitu, ada Iya. frekuensi ketertarikan magnet seperti itu Sefrekuensi ya. jadinya kan. Oh, menarik Sefrekuensi. menarik 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 menarik. Waduh, seru juga nih kayaknya, kok Ya jadi itulah relate ke sana. energi Monggo, itu monggo. Mas. Jadi energi itu menular maupun energi negatif maupun positif bisa nular gitu kan. Jadi kalau kita pengen berenergi positif atau sekitaran kita berenergi positif, maka ya kita duluan yang berubah gitu. Makanya
saya itu punya niat berubah banget itu karena Mas Indra Noveldi itu kan selalu paling bisa gitu ngajak saya tuh apa ya, eh mikir cuman gini, kebayang nggak dok kalau lu bisa apa bertumbuh, eh lu tuh ngajakin pasien-pasien lu tuh juga bukannya mereka nyelesain penyakitnya yang di permukaannya aja gitu, tapi benar-benar sampai ke akarnya. Jadi keluarganya juga ternyata kan dalam persoalan kesehatan juga ada korelasi banget Mas Ari kan, energi ini di rumah gitu. Nah, ketika diajak berpikir seperti itu, gue makin jadi tambah semangat gitu. Maksudnya, oke, gue beresin diri gue dulu nih. Harus banget. Jangan-jangan gue juga untuk kesehatan ataupun yang lainnya nanti belum beres juga gitu. Padahal gue ya tenaga kesehatan gitu kan. Iya, iya, iya. Kemudian Mas Indra bilang, lu mau nggak kalau misalnya apa yang lu lakukan sekarang di pernikahan lu sekarang itu dicontoh sama anak. Nah, gue langsung bilang, gue nggak mau gitu. Gue nggak mau pasti anak gue menyeremin kayak gue gitu kan. Nah, jadi ya udah kita cut nih sekarang gitu kan. Kita cut dong sekarang gitu. Maksudnya kita beresin sekarang supaya generasi berikutnya itu adalah generasi yang lebih baik dari kita gitu. Kita jadi lebih nyontohin, lebih lebih apa namanya lebih memperlihatkan lah ya, nyontohin ke anak-anak bahwa ibu berjuang loh untuk menjadi lebih lebih baik ke mereka gitu. Nah Yang dari sulit situ, berarti sebenarnya dok sadar kalau kita sedang bermasalah, yang sulit itu ya. ya itu benar Mas, benar. Yang nggak paling nggak mudah itu adalah mengetahui kita ada masalah di diri kita gitu. Kita kan selalunya selama ini nilainya orang lain, tapi ternyata mungkin kalau Mas Indra bilangnya gini, apa penyebab huru haranya tuh ya diri gue gitu. Diri kita sendiri gitu kan. Waduh, huru hara gitu kan mikirnya udah huru hara aja gitu kan. Nah ya dari situ sih, gue nggak mau juga dicap maksudnya pembuat huru hara gitu kan, pembuat onar gitu ya, pengennya ya insya Allah lebih baik lah gitu, Insya Allah. mungkin gitu. Ini Iya, menarik nih coach monggo ya. Ya. teman-teman yang mau bertanya ada bukti Ini hidup nih dari yang tatapan matanya buas Bukti bisa hidup. jadi lebih lebih lembut. saya baca-bacain ya pertanyaannya coach ya. Monggo, monggo, Ini monggo Mas. ada pertanyaan yang di kolom log pertanyaan. Jadi nanti sebelum di kolom komen ya. Ini pertanyaan dari Ais Tanu. Ais Ai Icetiane Chanu. Estienu. Tatapan mata itu berkaitan dengan watak seseorang kah? Itu. Yang kedua, Ma Zakiyah, bagaimana mendekati orang yang punya luka batin? Gitu. Ya, mungkin yang Oke. benar juga ya, kadang-kadang bagaimana mendekati orang punya luka batin pada saat orang itu nggak tahu kalau dia punya luka batin. Masa kita tiba-tiba Iya, datang, kamu benar. punya luka batin ya? Gitu kan nggak mungkin. Gitu. Zik. Asik. Nah, itu Iya, yang pertama, apa mata mata itu cerminan lambang dari karakter? ya sebetulnya mungkin pembentukan dari karakter itu ya, jadi bisa tampak dari pancaran mata. Koreksi saya ya coach ya kalau kurang tepat. Jadi dari apa namanya kehidupan, perjalanan kehidupan yang kita alamin itu, jadi memang akan terlihat ya benar akhirnya quote yang sudah ada itu mata jendela hati itu, jadi seperti apa yang ada di hati kita, kemudian apa yang kita pernah alami itu memancarkan lewat mata gitu. Kalau dulu ya itu tadi saya bilang, dulu saya ngelihat Coach Indra itu, Coach Indra nih ini banget kalau bisa menilai orang, menganalisa orang gitu ya. Ini seperti ya ternyata ya itu tadi. Jadi si the unseen-nya tuh udah bisa dipelajarin, salah satunya ya dari mata. Jadi mata itu ya menggambarkan juga karakter orang itu seperti apa gitu kan, ketajamannya gitu. Dan apa namanya? Ya kalau mendekati orang yang luka batin
ya mesti siap gitu. Yang nggak luka batin aja mesti siap, apalagi yang punya luka batin. Tapi aja nggak usah dipikirin luka batinnya gitu. Maksudnya kita itu kalau berinteraksi sama orang jangan setiap itu habis itu nih kayaknya dia luka batin nih. Oh, udah apa namanya? Udah ngejas itu mah namanya. Kebanyakan Udah Luka menghakimi. batin itu malah sebetulnya dia yang punya masalah sebenarnya. Yes, iya betul. benar Sedang benar. Jasmine dia punya Ketika kita masalah. betul, berarti dia yang punya masalah, benar. Dok. Ini ada yang langsung nanya nih, Dok. Dari Yani Ah, Asyadi Sadik. Sering dapat opportunity untuk lebih baik, tapi jatuh bikin salah lagi. Naik turun jumpalitan, kalau denger dan lihat yang baik, terus ikut baik lagi. Cuman gimana cara bisa kona'ah ya, Dok? Waduh, itu benar, benar banget kalau memang kita nggak punya gurunya ya. Maksudnya tuh karena dalam proses berubah itu selain niat, kita tuh memang benar-benar harus punya guru yang ya itu yang kayak saya bilang tadi, bukan temen aja yang cukup Masih simpati ya? mengiyakan, ya simpati aja, tapi benar-benar orang yang bisa mecut gitu loh, yang bisa mecut eh, perubahan ini untuk apa gitu, apa tujuan lu untuk berubah ini apa gitu. Jadi kita itu ada seperti goal settingnya gitu. Oh, goal setting udah bisa ngomong goal setting gitu kan. Kalau dulu nggak punya goal setting gitu, nggak punya goal setting untuk berubah lebih baik itu ngapain gitu kan. Gue udah enak-enak begini gitu kan. Nah, Disuruh ngomong-ngomong soal berubah guru nih, Dok. gitu, diberubah. Ngomong-ngomong soal guru, berarti ini penting banget, Dok ya. Jadi nggak cuma modal niat doang berarti, Dok ya. Nah, teman-teman Iya, yang benar. sekarang sedang menyimak, ya, kalau sudah dengar journey-nya Dokter Dia, kita dari tim diskusi keluarga sebenarnya juga sudah menyiapkan platform ya, Mas Ari ya, untuk Ya, memudahkan teman-teman bagi yang ingin bertumbuh dan berubah di spesifiknya di topik keluarga dan relationship, kurang lebih gitu. Dan nanti bisa gabung, itu ada di pin ya, tinggal diketik grup.diskusikeluarga.com Iya, ya. Nanti iya, kita akan benar. ada pembimbingan secara online ya. Kalau Dokter Dia dulu cukup beruntung secara offline, tapi kan Wanipiro kan itu dapat offline. motor ya, Dok ya, kalau Dan nggak salah sebetulnya ya. kan kita juga tuh yang bilang, Mas, kayaknya nih udah butuh nih gitu ya. Maksudnya tuh Iya. ada lu mesti punya nih gitu kan. Kita tuh angkatan pertama, Mas Ari. Hmm. 5 orang gitu ya, disuruh masuk kelas ya gitu. Nggak ada kurikulum, nggak ada apa gitu ya. Datang aja kayak nyerahin diri gitu ya. Hmm. Ditabok-tabok, pulang pusing gitu ya. Ya tapi maksudnya dari situ kita ngerasa ada yang worth it lah kita perjuangkan gitu ya. Hmm. Apalagi terus terang setelah ini kan itu pertama kita belajar itu di 2018. 2018 itu padahal 2016-nya gue udah mulai kenal ilmunya. Terus kita juga di 2000 berapa bikin kelas juga sama Mas Indra gitu. Tapi memang Hmm. ketika memang kita merasa apa kita berpikir ada yang perlu kita rubah dan kita punya tujuan dalam berubah ini adalah untuk meningkatkan kualitas keturunan, meningkatkan apa namanya kita pengen memberi contoh yang lebih baik kepada Hmm. generasi setelah kita gitu, maksudnya anak-anak kita, yaitu tadi legacy lah ya, love life Oke. legacy gitu. Ya, Nah di situ apa namanya di situ rasanya perjuangan itu jadi makin makin tahu gitu ada ada artinya. goal yang kita pengen capai gitu kan dan Ayo akhirnya teman-teman. setelah perjalanan itu dilaluin dan hasilnya ada bahkan gue udah bisa ngobrol ke anak setelah dengan ayahnya terus gue juga punya intimate sama anak yang pertama ayahnya juga punya intimate sama anak yang pertama walaupun ayahnya nggak ikut gitu nggak ikut kelasnya Hmm. tapi gimana gue fokus sama gue nih yang mesti berubah dulu gitu ilmu ini nih buat gue gitu ilmu ini yang mesti gue apa maksudnya gue apa namanya Praktekin. matengin gitu Hmm. jadi biar orang tuh bisa ngelihat bukan orang maksudnya biar energi gue tuh bisa bisa apa namanya gue bagi gitu lah kalau gue belum siap gitu gimana gue bisa berbagi ke suami Iya. gue bisa berbagi ke anak gitu jadi memang akhirnya gue waktu itu ya udahlah gue siap gitu
Akhirnya Oke. suami juga yang belum sempat ikut kelas, akhirnya udah bisa ngedate sama anak yang pertama, anak yang kedua. Jadi memang akhirnya ya ada hal yang surprise buat gue dan Perubahan ya. keluarga gue, dan akhirnya suami gue tuh iya, jadi ya akhirnya kan suami gue tuh kalau misalnya ngobrol gitu di apa timnya dia gitu, dia selalu ngomong tuh nanti harusnya kita undang nih apa namanya Coach Indra gitu ya, atau ada ilmu yang bagus nih untuk relationship. Gue sampai bengong, perasaan gue juga nggak ngomong apa-apa gitu ya, tapi ternyata dari gue yang nggak ngomong apa-apa itu mungkin dia ngelihat perubahannya itu gitu. Oh berarti Oke, thank you, Dok. impact-nya terasa buat suami tuh sampai kalau dia ngomong begitu berarti ada tuh perubahan Iya, itu yang energinya tuh dirasakan di situ. gitu. Energinya yang gue rasain di situ, Mas Ari. Jadi sebenarnya Jadi nggak yang usah lu ngomong apa-apa, uh, maksudnya terlalu banyak, uh, discuss gitu. uh, Tapi jadinya nggak udah punya rasa ngotot gitu. Jadi hmm, kalau dia lagi pengen discuss, pillow talk lah. Gue ngerasa memang laki gue kayaknya suami gue tuh lebih seneng di pillow talk gitu. Jadi pas menjelang tidur gitu. Tapi bahasnya yang ringan gitu. iya, Itu lama-lama tuh ada aja yang nyangkut gitu. Jadi memang kalau begitu ngotot, dia udah langsung pasang tameng tuh, kayaknya udah pasang tembok gitu. udah Nah, males itu Mas Sigit. daripada iya udah males gitu. Ya jadi enjoy aja. Enjoy this moment lah gitu. Cie, Iya. sekarang bisa ngomong gitu, Mas. tapi tapi ini mungkin sebagai ini ya buat yang menyaksikan acara ini ya, bahwa yang kita ajak ngobrol dari beberapa episode ini beberapa praktisi ahli narasumber yang tentunya juga kadang juga orang saat sebelumnya juga memiliki masalah gitu ya, dengan masalah yang berbeda-beda gitu, termasuk kita sendiri pun pasti pernah melewati masalah-masalah tersebut. Kayak ini kita ngobrol begini bukan berarti kita lebih lebih jago ya coach ya, Ya, tapi justru kita kepengen ya, cari banyak betul. ilmu, dan maksudnya juga ini adalah untuk sharing buat teman-teman semuanya bahwa sekarang ini ketika kita menjalankan rumah tangga terlihat adem ayem aja, mungkin ya look again gitu. Siapa tahu sebenarnya justru ada masalah yang berjalan tapi nggak mau dibahas. Atau justru mungkin sekarang ini ada Yes. memang sedang ada masalah, tapi dirinya nggak mau introspeksi, merasa kalau itu sebuah masalah. Nah ini kebetulan Betul. apa namanya Dokter Diah ini adalah menyadari hal itu atau juga mencoba apa namanya memiliki effort lebih baik untuk sesuatu yang precious dalam kehidupannya, yaitu keluarga gitu. Jadi kadang-kadang orang nggak mau effort untuk belajar lagi atau mencari tahu gitu. Padahal sesuatu yang diperjuangkan ini jauh lebih mahal ya kan, karena keluarga gitu ya. Kita bisa kehilangan pekerjaan gitu, masih punya keluarga gitu. Tapi punya pekerjaan nggak punya keluarga, ini yang lebih menyedihkan sih sebenarnya. Nah kalau menurut saya teman-teman semua ini ada satu apa namanya platform yang kita gagas bersama di grup.diskusikeluarga.com ini memfasilitasi untuk teman-teman semua yang mungkin memiliki masalah yang sama atau juga mungkin memiliki apa problem yang harus disolusikan dan ketemu dengan orang-orang yang memiliki masalah yang sama, dan di sini kita akan cari tahu bersama bagaimana cara solusi yang lebih baik, karena polanya nggak selalu sama ya coach ya, karena pasti setiap orang Yes. Iya, punya cara betul. penyelesaian yang berbeda-beda. Ini menarik sih, dan sepertinya ini mulai keluar banyak sekali pertanyaan-pertanyaan nih coach. Di log pertanyaan ada lagi nih pertanyaannya nih. Dari Novi Azih. Saya kurang lebih punya tatapan mata yang demikian, menikah 9 tahun. Lanjut, nah titik-titik habis itu pertanyaannya apa nih? Pokoknya kayak gitu, tatapan Nggak mata apa-apa, yang masih demikian. 9 tahun. Tenang aja, masih separuh dari saya gitu kan. Ya, Kesempatan belajar masih banyak. Kesempatan berubah masih banyak. benar. 9 tahun lanjut Jangan jangan titik-titik. jangan terpaku dengan angka deh. Kalau Mas Indra tuh selalu ngingetin, lu jangan terpaku sama angka gitu kan. Gue udah ngeliat 18 tahunmu, gue kemana aja gitu ya. Nggak sadar gitu ya. Ya udah yang 9 tahun, yang berapa tahun udah nggak usah mikirin angka, tapi ya siap belajar aja gitu, niatkan niatkan untuk berubah lebih baik gitu. Nah ini adalah juga pertanyaan nih. Hikmayani Jamal, butuh waktu berapa lama berubah jadi nggak galak lagi? Hiks, ada nggak kemungkinan lupa Nah, jadi galak lagi gitu? Ada nggak sih kemungkinan kamu lagi, kamu jadi galak lagi gitu? jadi waktu itu 2018 mulai sadarnya kan, sekarang udah masuk tahun keempat berarti. Hmm.
masuk tahun keempat. Oh. Ya alhamdulillah memang belajar itu kan mulai 2016 ya sama Mas Indra itu, tapi yang belajar intens banget itu di 2018. Nah kemudian saya melakukan sholat tobat, healing dan sebagainya, ya alhamdulillah udah nggak pernah lah ini ya, maksudnya yang meledak sampai seperti apa itu enggak. Alhamdulillah nggak Oh, sampai. jadi Kalau dulu itu gimana ya ngomongnya? Wah, nggak usah deh. Orang tuh nggak ada yang percaya. Emang dok dia bisa marah? Udah lu jangan apa namanya, nggak usah. Don't try at this apa don't try itu at home gitu ya maksudnya. jangan Nanti lu mancing-mancing kaget nanti. kalau gua marah. jangan mancing gitu kan. Itu kayak film Ya, Avenger ya tuh, waktu gitu. saat Hulk-nya udah bisa di apa namanya dikontrol, itu kan film Hulk tuh. Saat Hulk-nya udah bisa dikontrol, kemudian dia nggak emosi lagi, jadi nggak berubah jadi Hulk lagi. Kalau jadi Hulk kan jadi hijau tuh kan, gitu. Kemudian pada saat Oh udah iya, bisa, dia udah si kayak Hulk ini Hulk gua. udah latihan bagaimana Ya mengontrol. kira-kira kayak Hulk. Enggak lah, Ya, nggak sampai kayak Hulk kali. kan si Hulk Nyeremin ini amat gitu. udah mulai bisa mengontrol emosi gitu kan. Jadi ketika ada musuhnya datang, temennya Ya. bilang, kok nggak jadi hijau? Saya lagi nahan emosi gitu dibilang. Kalau saya sekali lagi saya marah, itu kan keterusan gitu. Akhirnya dia bilang, setelah itu dia keterusan lagi gara-gara udah sukses nahan marah, kemudian dipancing lagi, Betul. diminta untuk emosi gitu. Jadi mungkin ada apa namanya muscle memory yang keinget lagi kali ya. Itu untuk lagi balik lagi Iya, ke pola lama. benar. Gitu. Waduh, ini ada lagi Jadi memang benar-benar apa yang sudah lewat itu kita mesti, ya Mas Indra selalu ngingetin, udah accept aja proses itu perlu kita lewatin. Pasti ada pesannya Allah tuh di situ yang apa, Allah tuh pengen kita bertumbuhnya tapi dengan melalui proses ini gitu. Jadi mesti terima benar bahwa ya yang udah lewat udah gitu. Kalau mikirin banyak luka yang gue buat ke pasangan, ke anak, ya gue juga mesti punya kemampuan memaafkan diri gue juga gitu. Maksudnya nggak terbelenggu sama gue punya kesalahan, gue ngerasa nggak ini. Malah gue nggak bisa bangkit kalau gue terpuruk dalam rasa bersalah itu. Tapi gue juga perlu punya kemampuan untuk memaafkan diri sendiri. Thank you. Ada pertanyaan lagi Mas Ari? Pertanyaan banyak nih, belum pertanyaan di komen, ini pertanyaan saya bacain di log dulu aja kali ya. Iya, boleh. Oh, ini Dua lagi kali, Mas. Oh, ini yang 9 tahun tadi ada lanjutannya nih. Gini, saya kurang lebih punya tatapan mata yang demikian, menikah 9 tahun. Lanjut sudah mau punya luka batin, sekarang dapat musibah suami yang affair, complicated. Gimana nih coach? Itu lanjutannya. Kari tolong baca lanjutannya. Itu, maksudnya punya tatapan mata yang demikian, menikah 9 tahun, udah punya luka batin segala, ternyata malah dapat musibah, suaminya layangan putus. Nah, kira-kira ini kalau dokter dia, kalau misalnya memang luka batinnya memang akan seperti itu, kan kebayang Mas Ari. Berarti kan misalnya kayak gue nggak mau berubah. Luka batin gue kan buat tatapan gue kan nyeremin. Nah, sekarang kalau misalnya orang dikasih tatapan yang nggak nyaman seperti itu terus, terjadi layangan putus, salahnya sopo gitu. Oh, bisa jadi. Udah tahu cara jawabnya dokter dia berarti. Iya. Berarti gue lulus ya, coach. Masuk akal. Jadi kalau di kelas Mas Indra itu selalu melihat persoalan itu nggak hanya dari satu sisi, Mas. Jadi kita itu belajar diajari oleh Mas Indra untuk melihat kesalahan itu bukan dari, kadang-kadang yang menjadi korban, yang tampak sebagai korban itu justru pelakunya. Contoh, ya tadi kan. Pedes banget. Iya bener, kan kita biasa dipedes-pedesin sama Mas Indra kalau di kelas. Jadi ya itu tadi, jadi maksudnya jangan menilai, menjudge orang itu ya kita mesti hati-hati karena bisa jadi yang merasa jadi pelaku ya itu juga yang merasa jadi korban bisa jadi setelah diunut-runut ada luka batinnya dia belum bisa berubah,
tatapan mata tadi yang tajam tadi misalnya terus begitu terus Mm-mm. kan bikin nggak nyaman Nah, pasangannya. Nah itu tadi kan jadi bisa jadi yang men. akhirnya jadi korban sebetulnya Mas Ari pasangannya langsung juga yang ngerasa nggak tahu pedes panas ya Mas ya. panas gitu ya. Ini menurut saya ini mind blowing ya. Jadi ini mind blowingnya kenapa? Yang nanya mungkin nggak expect jawabannya begini, gitu kan? Jadi Yes. mungkin pada saat terjadi tragedi layangan putus gitu ya. Yang nanya expert juga gitu ya. Jadi ibaratnya ya misalnya terjadi layangan putus dari satu sudut pandang memang ya apa namanya ya memang salah gitu ya. Ibaratnya kalau kalau dari sisi kalau seperti di film ya, bahwa kejadian asli kita nggak tahu. Tapi begini, ibaratnya kayak misalnya ada terjadi perampokan atau pencurian gitu ya. Ada terjadi pencurian, kita pasti memandang pencuri itu salah karena itu mobil hak orang lain. Misalnya pencurian mobil nih, pencuri mobil itu hak orang lain dicuri gitu. Tapi ternyata mobil tersebut parkir di pinggir jalan nggak dikunci, kacanya kebuka. Jadi menyebabkan terjadi pencurian itu karena diberikan peluang oleh yang punya mobil, gitu. Dia memberikan kos yang apa namanya, memberikan sebab yang mudah untuk pencuri itu masuk dan mengambil mobil itu, gitu misalnya seperti itu. Jadi Yes. kadang-kadang kita nyalain Iya. pencuri yang salah, ya parkirnya di mana dulu, gitu misalnya. Walaupun pencuri nyuri tetap salah, gitu. Tapi ya mungkin ya itu jadi kalau dari jawaban dari dokter dia tadi bahwa eh, mungkin dengan tatapan yang kurang menyenangkan ini membuat suami tersebut mencari ke yang menyenangkan dalam pandangan dia, bisa jadi begitu. Iya. Nah, jadi kita Walaupun juga nggak kita tahu tidak sebabnya. membuat pelaku tidak membenarkan perilaku perselingkuhan, Mas Ari. Bukan itu Iya, poinnya, bahwa bukan itu Betul, poinnya. yang betul, selingkuh tetap betul. salah gitu kan. Tapi Tetap kalau kita salah. mencari akar Tapi masalah, kita nah itu dokter dia langsung tahu tuh jawabannya. Iya. iya, karena di kelas itu kita diajak berpola pikir itu seperti itu. Jadi kita tidak menyalahkan pasangan kita gitu, orang lain selain kita, tapi kejadian itu pasti ada andil kita dalam terjadinya gitu. Kan karena kalau saya mengembalikan dalam proses perjalanan suatu penyakit, ya ini dari Mas Indra juga nih ya. Kalau misalnya kayak katakanlah serangan jantung atau stroke, kejadiannya memang tiba-tiba, tapi proses perjalanan penyakitnya itu paling nggak 5 sampai 10 tahun udah berjalan. Ya kira-kira Oh, kehidupan rumah tangga juga seperti itu. Kita mau jaga kesehatan, ya berarti effortnya itu dari 5-10 tahun itu akan kelihatan gitu. Nggak beda jauh sebetulnya dengan proses perjalanan suatu penyakit gitu. oh, jadi memang ketika terjadi vonisnya atau juga mungkin ketika mungkin entah diamputasi, entah mungkin ada apa namanya, apa yang Kayak dilakukan dokter cancer itu hanya ataupun kayak klimaks ya, klimaks dari proses itu gitu ya. iya, betul, Oh, betul. menarik ini. Itu adalah klimaksnya, tapi prosesnya pasti ada perjalanannya gitu. Jadi tidak ada kalimat tiba-tiba suami saya ngelirik orang lain tuh nggak ada, Dok, ya berarti ya? Iya, sebetulnya begitu. Sebetulnya begitu. Kalau kata Mas Indra dulu tuh gini nih suka di kelas tuh. Emang ada orang niat nikah mau selingkuh? Ingetinnya gitu Iya, kan iya, Mas. iya, iya. Emang ada nggak orang nikah itu pada awalnya di awal nikah niatnya saya mau selingkuh gitu. Jadi Nggak mikir ada. juga, iya juga ya gitu ya. Jadi kan pasti ada proses yang akhirnya ke arah sana terjadi gitu. Walaupun ya kita tidak bisa mentolerir tentang selingkuhnya itu gitu. Ya, jadi di sini dapat Oke. kesimpulan juga nih coach bahwa sekarang ini yang ingin menjaga hubungan dengan pasangannya ibaratnya sekarang terlihat biasa-biasa aja tapi perlu kita introspeksi diri sendiri. Jangan sampai udah kejadian baru kemudian kita mencari pola kesalahannya. Ini kan Betul. terlambat Yes. gitu. Ayo ikutan apa namanya? Memang ibaratnya untuk kita sukses dalam bisnis kita butuh coach ya, kita butuh pembimbingan. Untuk sukses dalam berbagai hal kita pasti harus belajar gitu kan. Mencari pola-pola yang tepat, yang benar seperti apa. Untuk dapat pekerjaan kita sekolah dulu, kuliah dulu supaya dapat pekerjaan yang pas. Justru untuk investasi yang paling mahal yaitu keluarga. Kenapa kita nggak belajar juga gitu? Kita merasa ketika untuk keluarga kita udah merasa paling expert gitu.
kita udah merasa paling jago, jadi nggak butuh ilmu lagi gitu kan. Nah sebenarnya ini yang coba ditawarkan oleh grup.diskusikeluarga.com adalah belajar bersama gitu. Jadi sama-sama belajar bersama, sama-sama kita mencari pola terbaik, memecahkan masalah-masalah yang biasa terjadi tanpa mungkin kalau ya ada mungkin di antara yang mau ikutan dengan private itu pun nggak ada masalah gitu. Jadi bagaimana caranya mendengarkan seperti kita bilang kemarin, belajar dari kesalahan gitu. Jadi bisa aja kita belajar dari kesalahan orang gitu. Dari kesalahan orang, oh kita antisipasi ini. Kayak pertanyaan tadi mungkin bisa memberikan penjagaan untuk beberapa istri misalnya ya, untuk lebih teduh kepada suaminya, atau mungkin mencari tahu apa sih kesalahan atau luka batin dia supaya suaminya nggak sampai seperti Mas Aris gitu kan, tiba-tiba ke Kapadokia kan gitu. Thank you banget Dok, udah ikutan sharing sama kita malam hari ini Dok. Journey dari tatapan yang buas sampai bisa menjadi lembut. Dok, sebelum kita pamit, Dok, ada nggak apa sih untuk buat teman-teman sedang menyimak, Dok? Apa sebagai penutup, Dok? Apa yang Dika ingin sampaikan, Dok? Apa ya yang ingin disampaikan ya, intinya kan pernikahan ini tuh ibadah terpanjang kita. Sepakat. Justru di pernikahan ini kalau kita mau mencari berkah itu ya disinilah mencari berkahnya. Jadi dan dalam pernikahan ini kita pengennya kan mempunyai generasi pastinya yang lebih baik dari kita. Jadi bagaimana kita memberikan contoh yang lebih baik buat anak-anak kita, ya itulah dengan cara memperlihatkan mereka bahwa ibunya, ya di sini saya ngomong ibu ya, walaupun setelah Dok, hilang suaranya? Sinyalnya hilang ya. Ada. Oke, udah kedengeran lagi Dok, buka Dok. Ayo Dok, lanjut Dok. Nah, sinyalnya kurang bagus nih. Oke, lanjut. Ya intinya biar anak-anak bisa ngelihat kita adalah berjuang dalam memperbaiki diri kita. Jadi supaya juga mereka juga nantinya akan menjadi seseorang yang lebih baik lah dengan versi mereka yang nantinya. Jadi tujuannya sih sebetulnya menciptakan generasi yang pastinya lebih soleh dan soleha ya. Karena memang dalam kita belajar, Mas Indra sering banget kan ngingetin kita bahwa di luar masih banyak anak-anak yang mungkin broken home atau yang bermasalah, tapi sebetulnya bukan anaknya mungkin cikal bakal masalah itu, tapi dari kita orang tuanya. Ya kalau saya memilih ngambil tanggung jawab sih, karena memang ya pernikahan ini tanggung jawab saya gitu. Mungkin begitu Mas Indra. Masya Allah Dok. Hatur nuhun Bu Dokter. Mas Ari, ini ada yang nanya, ada rekamannya nggak nih Mas katanya? Alhamdulillah saya sempat ambil power bank ya. Tadi hampir mati. Bahaya kan gitu, sampai kayak kemarin. Aduh, alhamdulillah. Jadi insya Allah nanti juga akan ada di channel YouTube Diskusi Keluarga ya Mas Ari ya, rekaman kita ini ya. Selain dari IGTV-nya Mas Ari, nanti akan ada juga rekamannya di YouTube-nya Diskusi Keluarga. Ya monggo subscribe dan juga simak obrolan-obrolan kita santai yang biasanya Kamis malam. Tadi ada yang nanya juga, emang udah pindah dari Kamis malam ke Rabu malam? Memang hari ini special request untuk kita pindah ke Rabu malam karena Mas Ari besok berhalangan. Gitu ya Mas Ari ya? Mudah-mudahan kita akan minggu depan kembali lagi hari Kamis ya. Dan kita juga ingatkan kembali untuk mengikutan obrolan kita, itu bisa klik di grup di .diskusikeluarga.com. Tadi ada yang bilang nggak bisa diklik, nggak, itu harus di copy paste dulu gitu, di copy paste, buka di page yang berbeda, nanti kemudian gabung aja di situ, dan ya mudah-mudahan di situ akan ketemu bagaimana pembimbingan atau obrolan-obrolan dengan kasus-kasus yang berbeda, atau juga mungkin konsultasi pribadi juga nggak ada masalah. Pokoknya masuk aja dulu jadi grup kita, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat gitu untuk
mencenayangkan, menghindari keluarga-keluarga halal ini semua terkena apa tuh yang namanya layangan putus gitu ya. Gitu. Minimal ya pokoknya kita kan katanya pialanya iblis itu pialanya ketika mampu mencerai-beraikan suami istri gitu. Tuh, jadi kita cuma mau ngambil bagaimana manfaat kalau kita bisa mencegah itu, ya mudah-mudahan kita dapat berkah juga manfaat pahalanya gitu. Amin. Ya sama-sama teman-teman semuanya. Waduh. Jadi luar biasa hari ini coach, kita dapat banyak sekali insight nih. Banyak juga mungkin pembelajaran. Ini ilmunya bukan hanya untuk wanita ya coach ya, walaupun narasumber kita wanita, kemudian para pria ini emang ibu-ibu nih kalau mau ngeliatin nggak gitu juga, ini pria dan wanita nih semuanya bisa begini gitu ya. Ya karena beberapa pertanyaan kita kan dulu sempat bintang tamunya banyak bapak-bapak Mas Ari, banyak yang komen, kok bintang tamunya bapak-bapak melulu, kapan ibu-ibunya? Nah ini di beberapa IG Live terakhir kita yang undang malah emak-emak semua nih terusan nih gitu kan. Bahkan nih tadi ada satu lagi nih Dok sama Mas Ari, ada Umi Mira tadi juga komen, insya Allah Umi Mira akan jadi salah satu bintang tamu kita juga nanti berikutnya. Ini pun kisahnya unbelievable Mas Ari. Ya, dokter dia langsung manggut-manggut itu nih kisah cuman ada di negeri dongeng tadinya. Nanti kita akan buka-bukaan sekalian buat teman-teman. Jadi simak terus nih obrolan kita biasanya di Kamis malam. Mau nggak Mas ditutup Mas? Ya kalau gitu terima kasih untuk dokter Dia. Terima kasih juga untuk Coach Indra dan juga yang menyaksikan malam ini. Ya mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan memberikan solusi. Kalau mungkin banyak kekurangan dari kita yang namanya juga manusia, kita juga lagi belajar dan mencari apa namanya kemungkinan apakah mungkin ada kekeliruan kita dalam menjalankan rumah tangga gitu ya. Dan disitulah mungkin kita bisa mengambil pola-pola terbaik supaya keluarga kita bertahan sakinah mawadah warahmah bukan hanya di dunia tapi sama-sama nanti apa namanya berkeluarga di jannah. Amin ya robbal alamin. Amin amin. Sampai ketemu semuanya dari sini. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas Ari, Dok Dia. Terima kasih Mas Ari, Coach Indra. Ya, sama-sama.